Sobat calon guru semuanya, tahapan terakhir pendaftaran P3K Guru 2024 sebelum kita mengakhiri proses pendaftaran di halaman resume, itulah kita harus mengupload dokumen atau unggah dokumen pendaftaran P3K Guru 2024 di SSC ASN. Nah, tentunya di sini nanti untuk apa saja yang wajib kita upload pada bagian ini nanti akan kita sesuaikan dengan di tombol uploadnya ya. Sekaligus juga di sini kita harus perhatikan terkait tentang format-formatnya, kemudian juga untuk ukuran yang nanti dipersyaratkan supaya bisa terbaca dengan baik ya di akun SSCASN nanti untuk dilihat dari verifikatornya. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara unggah dokumen persyaratan pendaftaran P3K Guru 2024 dan hal penting apa yang wajib kita perhatikan pada tahapan ini, dikarenakan ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental sekali penentu nanti kita itu bisa lulus seleksi administrasi ataukah tidaknya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah kita itu melakukan pendaftaran P3K Guru 2024, di sini kan kita itu kemarin membuat akun SSC ASN, kemudian kita melengkapi isian biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi, kemudian kita mendaftar formasi dan juga kita mengisikan riwayat. Terkait tentang tahapan-tahapan sebelum ini kita sudah sajikan nih pada video sebelumnya. Nah, di sini nanti untuk babak terakhirnya itu di pengecekan akhir di bagian halaman resume ya. Di halaman resume di sini nanti teman-teman sebelum kita itu mengakhiri pendaftaran dipastikan di bagian tab unggah dokumen ini kita perhatikan betul ya terkait tentang dokumen yang wajib kita upload. Nah, di tab ke-6 ya, di sini nanti kita unggah dokumen, dan dokumen yang wajib kita unggah tentunya disesuaikan dengan persyaratan dari instansi kita masing-masing. Dan sebelum kita unggah dokumen, teman-teman sebaiknya di sini kita perhatikan yaitu terkait tentang di bagian bawah ini ya, yaitu ketentuan unggah dokumen. Bahwasanya yang pertama, format berkas yang diterima itu bisa PDF atau JPEG sesuai dengan ketentuan per jenis dokumen. Maksudnya seperti apa? Misalkan saja di sini adalah untuk pas foto itu kan formatnya adalah JPG ya. Kemudian untuk surat keterangan mengajar ini formatnya adalah PDF. Kemudian untuk surat-surat lainnya ini ada yang JPG, ada yang juga PDF. Nah, jadi menyesuaikan dengan di bagian tombol uploadnya. Nah, berikutnya di sini ukuran minimal ya. Jadi terkadang itu teman-teman mengalami kendala ketika mau mengunggah dokumen, ternyata di sini dokumennya nggak bisa diunggah. Itu adalah kalian harus perhatikan di sini ada ukuran minimal berkas. Untuk ukuran minimal berkas itu adalah 50 KB. Kemudian ukuran maksimalnya sesuai dengan ukuran pada tab unggah dokumen. Misalkan saja di sini adalah pas foto ya. Pas foto ini adalah berarti minimal 50 KB. Kemudian maksimal itu 500 KB. Kemudian untuk yang surat keterangan misalkan ini adalah maksimal 1000 KB dan minimal ini juga sama yaitu 50 KB. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu di bagian tab unggah dokumen. Nah, teman-teman di sini perlu perhatikan yaitu teman-teman itu mendaftarnya itu di mana. Misalkan di sini saya mendaftar di pemerintah provinsi ya. Nah, di sini tentunya untuk berkas yang kita unggah ini mengacu pada ketentuan pada website resmi di pemerintah provinsi tersebut. Misalkan saya mendaftar di pemerintah provinsi ini, berikutnya di sini untuk surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi ya. Berarti surat pernyataan teman-teman harus memastikan bahwasanya telah mengambil format yang telah diberikan pada papan pengumuman resmi di pemerintah provinsi ini. Kemudian surat lamaran pun juga demikian, mengacu pada format yang harus dari sini, jangan mengambil dari daerah lain ya, atau mungkin minta pada temannya, itu tidak benar. Kemudian berikutnya, jadi yang diminta seluruhnya ini adalah asli teman-teman. Jadi pastikan seluruhnya asli ya. Nah, ini kemudian di sini untuk pas foto sesuai dengan ketentuan yaitu pas foto formal terbaru, latar belakangnya merah, pastikan di sini terbaru ya, benar-benar terbaru. Kemudian surat keterangan mengajar ini pastikan juga mengacu pada ketentuan di instansi yang dilamar. Oke, berikutnya setelah di sini kita mempelajari terkait tentang apa saja yang wajib kita upload. Nah, sekarang teman-teman bisa cek nih untuk dokumen-dokumennya yang nanti akan diupload. Apakah kira-kira sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga jabatan yang dilamar ataukah belum? Dan kebetulan di sini saya juga akan melamar teman-teman pada tahun ini karena saya sudah puluhan tahun ini menjadi guru honorer, tentunya juga berharap juga ya untuk bisa diangkat P3K. Nah, di sini kebetulan saya sudah mempersiapkan untuk berkasnya, untuk ijazahnya. Di sini saya cek tadi adalah ijazahnya sudah pasti asli. Kemudian formatnya juga PDF.
Kemudian ukuran ini adalah memenuhi syarat, yaitu 160 ya. Artinya di sini lebih dari 50 KB. Maksimal 1 MB ya, atau 1000 KB. KTP juga sudah, ini sudah kita cek semuanya. Surat aktif mengajar ini juga saya sudah unduh dari website instansi, dan juga kita sesuaikan ternyata sama dengan yang diunggah, yang kita unduh draftnya itu pada akun SSCISN. Surat lamaran ini bermaterai, saya memutuskan untuk materainya menggunakan materai tempel, karena kemarin setelah saya membuat materai elektronik ternyata ada penyesuaian. Nanti kita akan unggah surat lamaran yang menggunakan materai tempel. Kemudian surat pernyataan ini juga menggunakan materai tempel. Kemudian transkripnya ini juga sudah saya cek tadi, sudah asli ya, alias berwarna. Oke, berikutnya di sini kita upload berkas ya. Kita mulai dari yang pertama. Dan di sini kemarin itu saya uploadnya itu berkas yang pertama dari surat pernyataan dulu. Nah, surat pernyataan di sini adalah kemarin saya menggunakan e-materai, namun ada pembenahan dan di sini saya memutuskan untuk menggunakan materai tempel. Nah, untuk kita unggah surat pernyataan, dan di sini kita klik di sini. Untuk khusus yang ber-e-materai atau bermaterai, di sini teman-teman perlu perhatikan ketika mengupload ya. Kita klik unggah. Nah, karena saya itu menggunakan berkasnya itu menggunakan materai konvensional, di bagian jenis materai ini kita pilih sesuai dengan materai yang kita gunakan. Kita klik di sini. Nah, di sini kita pilih yang di sini, yaitu materai konvensional. Kita klik. Kemudian kita choose file. Kemudian kita arahkan yaitu menuju ke filenya ini di mana. Kita cek untuk berkas saya. Ini adalah, coba saya cari dulu ya. Oke, di sini saya cari dulu berkasnya. Oke, ini tadi adalah surat pernyataan ya. Kita klik di sini. Ini previewnya sudah. Ini adalah menggunakan materai tempel juga, sudah sesuai dengan ketentuan dari instansi yang saya lamar. Kemudian kita klik open. Oke, di sini sudah masuk ya. Pastikan kita pilih yang materai tempel. Jangan sampai kita pilih yang e-materai, nanti nggak bisa diupload. Kemudian kita klik simpan. Oke, unggah berkas sudah berhasil. Kita klik baiklah. Oke, sudah ya. Nah, setelah kita mengunggah, ini sebaiknya kita preview. Nah, ini kita preview. Kita klik lihat. Oke, apakah ini sudah sesuai ataukah belum? Oke, sudah ya. Ini sudah sesuai, dan tentang tata cara untuk materai tempel penggunaannya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, berikutnya kita upload berkas yang kedua, surat lamaran. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang materai tempel, kemudian kita choose file. Oke, surat lamaran. Kita klik di sini, kemudian kita open. Kita save. Oke, sudah berhasil. Kita klik baiklah. Kemudian jangan lupa dilihat ya, surat lamaran. Oke, sudah sesuai di sini surat lamaran. Jangan lupa sambil diteliti kembali ya, supaya kita ini nanti pokoknya harus mengacu pada format instansi dan juga sesuai dengan yang kita lamar. Kalau sudah ya sudah. Nah, berikutnya kita upload KTP. KTP ukuran maksimal ini adalah 500 KB. Pastikan KTP ini juga asli ya, jangan sampai yang hitam putih. Kita klik unggah. Kita pilih KTP, ini sudah berwarna. Kemudian kita open. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat ya. Oke, sudah terbaca dengan baik. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian ijazah asli, pastikan ijazahnya asli ya. Kita unggah. Oke, ijazah ini. Kemudian kita open. Sudah, kalau sudah kita lihat. Oke, sudah ya, asli. Kemudian berikutnya transkrip nilai. Kita unggah transkrip nilai. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru kudune transkrip ternyata yang kita upload itu ijazah. Jangan sampai ijazah ternyata transkrip. Ini terbalik, itu nanti juga menyebabkan TMS. Kita open. Sudah, kita lihat. Pastikan transkripnya ini asli, berwarna ya. Asli itu indikatornya itu berwarna, misalkan di stempel atau mungkin apa itu berwarna. Dan juga teman-teman di sini perhatikan untuk transkrip. Terkadang di beberapa kampus itu transkrip itu ada yang cuma 1 halaman, ada yang 2 halaman. Pastikan ada halaman depan, pastikan juga ada yang halaman belakang. Kalau misalkan mengharuskan transkripnya itu 2 halaman, pastikan ada semua ya. Karena banyak sekali teman-teman itu kemarin yang TMS dikarenakan itu. Nah, itu. Oke, sudah fix ya.
Berikutnya kita lanjutkan pas foto. Kita unggah pas foto. Kita pastikan pas fotonya itu yang terbaru ya. Pas foto yang terbaru dan juga berpakaian formal, berlatar belakang merah. Kita open. Oke, sudah terunggah. Oke, sudah terunggah. Dan kita tinggal satu lagi, yaitu surat keterangan mengajar dari kepala sekolah tempat bekerja saat ini, ukuran maksimal 1000 KB. Kita unggah surat keterangan mengajar. Di sini kita cek ini yang ini ya. Kemudian kita pastikan surat keterangan mengajarnya juga sesuai dengan format yang diberikan di instansi. Kita open. Terunggah. Nah, sekarang kita lihat dulu, yaitu surat keterangannya. Ini kita klik lihat. Nah, pastikan di sini sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga format dari instansi. Jangan sampai ada yang kurang. Oke, di sini sudah kita cek. Ya, semua sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan sudah, ini kita tutup. Oke. Jadi di sini fix. Sekali lagi teman-teman perlu diperhatikan untuk masing-masing berkasnya itu dilihat, itu adalah yang pertama keterbacaan. Keterbacaan itu yang pertama, yang kedua tentang ketentuan. Surat pernyataan misalkan, surat-surat ini sesuai dengan ketentuan instansi yang kita lamar. Kemudian yang ketiga, perhatikan semuanya itu asli ya. Jangan sampai ada yang fotokopian atau mungkin juga yang nggak berwarna, itu nanti bisa berakibat fatal ya. Oke, kira-kira demikian. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Selamat sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.